Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa fahhimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Sami hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, yang sama-sama yang musami hormati dan muliakan Daniel Mukarram Tuan Guru Haji Supardi Ramli. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan umur yang panjang, dimurahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang menjadi hajat beliau dalam membangun pondok pesantren, membina majelis taklim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tokoh agama, tokoh masyarakat, jamaah laki kalih jamaah bini yang tiang hormati, santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena lek jelo semakinan niki tiang musami pulih hadir lek majlis sak mulia, yakni majlis taklim. Alhamdulillah. Tau niki juga termasuk tempat yang mulia, yakni Baitullah, yakni masjid. Alhamdulillah. Tiang musami makin hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiang belusami melinggih dalam rangka untuk mengikuti pengajian, mendengarkan nasihat-nasihat yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kita berharap mudah-mudahan kegiatan tiang belusami makin niki dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur niki jamaah rahimakumullah merupakan salah satu syarat agar tiang musami niki dijadikan oleh Allah SWT menjadi hamba yang selalu berbahagia. Selapuk engkayun bahagia nggih. Semua tiang musami niki tentu ingin bahagia. Napi cara agar tiang musami berbahagia pertama adalah syukur. Nggih. Bersyukur. Syukur nikilah yang akan menumbuhkan rasa bahagia, rasa senang kepada tiang musami. Teican sehat, alhamdulillah senang. Teican rizki si Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senang. Teican napi juara nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalau tiang musami hadapi dengan syukur, maka akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu nikmatnya sedikit maupun nikmatnya banyak. Salah satu contoh niki nak nggih. Arak dengan mau hadiah 10 juta. Tertulis di dalam amplop, di amplopnya niki adalah hadiah 10 juta. Demen wah buka ya amplop niki
Mun hitung-hitung niki kurang 100.000. Kurang 100.000. Berarti jumlah kepeng niki siwak juta, siwak 100.000. Iya sin susah dengan sak mau hadiah niki mbe lain 100.000. Susah padahal wan tak mau siwak juta, siwak 100. Susah pikiran sak 100.000 mbe lain saimbai teh niki. Mbe lain kepeng 100.000 susah niki. Ini orang yang tidak bersyukur. Padahal dia sudah pegang uang 9.900.000, akan tetapi karena kurang 100.000 akhir dia susah, kurang bersyukur. Seharusnya tiang musami bersyukur. Begitu juga tiang musami jamaah rahimakumullah sila. Di dalam sehat niki sudah luar biasa nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dakan sandara kepeng niki pokok sehat. Alhamdulillah. Lebih-lebih malik lamun arak kepeng tiang musami harus bersyukur. Ia ciri dengan bahagia. Kemudian bersyukur niki juga membuat tiang musami merasa cukup. Lamun tuah bersyukur niki insyaallah berembe jua pemberian Allah tiang musami akan merasa cukup. Dakan sak sekedi. Sebab napi di dalam melihat nikmat niki jamaah rahimakumullah sampunan pelunggu sami melihat bentuknya, sampunan pelunggu sami melihatnya. Akan tetapi mari kita lihat siapa yang memberikan nikmat niki. Tiada lain dan tiada bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min ni'matin fa min Allah. Segala nikmat yang tiang sami terima niki semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dakan sak sekedi nggih lagu yakin bahwa rizki itu datangnya dari Allah, maka tiang musami akan bersyukur. Lebih-lebih luwe malik niki, maka tiang musami juga akan tambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya jamaah rahimakumullah, dengan bersyukur maka Allah akan menambah nikmatnya. Sebagaimana dalil Al-Qur'an yang sering dibaca oleh para tuan guru, para ustaz, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia syarat ya tertambah rizki tiang musami niki kalau tiang musami bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita perbanyak syukur pada hari niki bahwa tiang musami sudah diberikan nikmat yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bersyukurnya tiang musami pada kesempatan niki Allah akan menambah dengan nikmat-nikmat yang lain. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan tiang sami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang menyebarkan agama Islam sehingga agama Islam di dunia niki bisa tersebar, dan alhamdulillah juga tiang musami berada di dalam agama Islam. Sami hadirin jamaah rahimakumullah, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu perbuatan yang sangat mulia. Kenapa dikatakan mulia? Karena pegawaian atau perbuatan perintah Allah yang belum dikerjakan oleh manusia, tapi Allah lah yang mengerjakan terlebih dahulu, yakni bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada tiang musami untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah dan para malaikat pun mengerjakan terlebih dahulu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi.
sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Barulah Allah memerintahkan kepada tiang musami, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi solawat niki jamaah rahmatullah Allah sendiri mengerjakan. Maka dari itu kalau tiang musami bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa jamaah rahmatullah, mari kita banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat Nabi tergantung pelunggu sami sila. Mbesa gampang sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang penting bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga solawat niki jamaah rahmatullah, perbuatan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab pegawaian tiang sami lek baun dunia niki ada dua kemungkinan. Pertama terima, kedua enden terima niki. Sembahyang tiang sami arak sak terima, arak sandik terima. Puasa tiang sami arak sak terima, arak sandik terima. Zakat tiang sami arak sak terima, arak sandik terima. Kecuali solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'maluna bainal qabul wa taraddud. Perbuatan tiang musami niki antara diterima dan ditolak oleh Allah SWT, kecuali bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada rugi tiang musami niki bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dikatakan jamaah rahmatullah, masih tentang keutamaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaiha asra." Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali saja, maka Allah akan memberikan rahmat 10 kali. Subhanallah. Satu kali tiang musami membaca solawat, maka Allah akan memberikan kepada tiang musami 10 rahmat. Kenapa? Karena solawat niki juga berarti rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti solawat niki adalah termasuk pegawaian sakmura lagu belik pahalan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Musila, hari ini saja, waktu sini saja, berapa kali kita sudah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap tiang ucap Muhammad, maka pelunggu sami sallallahu alaihi wasallam niki namanya salawat. Wah sida hitung baru niki pira kali wah niki. Satu kali dibalas 10 kali oleh Allah. Lamun wah 10 kali wah 100. Lamun wah 1000 berarti wah 1.000.000 sila. Sida hitung sila nggih. Goyo narak waktu teng hitung niki nggih. Yang penting sila memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya asran sallallahu alaihi mi'atan. Saya baca salawat kepadaku 100 kali, manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan memberikan rahmat 100 kali. Terus dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi alfan. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100 kali, maka Allah akan memberikan rahmat 1000 kali. Dan akhirnya man shalla alayya alfan, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1000 kali, manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam tamassahun nar, maka dia tidak akan tersentuh oleh api neraka. Alhamdulillah, sampun sudah gawe jamaah bini berselawat 1000 kali ojak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun te hitung-hitung oleh temulai irup, oleh temulai berselawat, insyaallah wah cukup wah 1000 kali.
lagu dosa tak luik malik nggih. Dosa tiang musami terlalu banyak. Maka dari itu mari kita seimbangkan antara perbuatan buruk atau dengan perbuatan jelek. Lamun bau ya kita hindari perbuatan jelek, kita banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi jamaah rahimakumullah, selawat niki adalah sebagai pembuka kebaikan-kebaikan kita untuk selanjutnya. Kenapa Rasulullah SAW memerintahkan tiang musami untuk banyak-banyak bersolawat kepadanya? Maka akan tumbuh rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya girang bersolawat, maka akan tertanam dalam hatinya rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab mengatakan, man ahabba say'an katsura zikruhu. Cinta kepada sesuatu, maka dia akan banyak menyebutnya. Lamun pelungguh sami cinta ojo kedit doang teraos niki. Arak dengan teman ojo kedit niki. Cinta ojo darah napi merpati doang teraos niki. Demen ojo mobil doang teraos niki. Demen ojo dengan nina doang teraos niki. Demen ojok dengan mama doang terus nih. Kenapa? Karena cinta niki. Begitu juga dulu Siti Zulaiha ketika cinta kepada Nabi Yusuf alaihi salam, itu terus disebut Nabi Yusuf, kemudian disebut dalam kisahnya pun setiap barang-barang yang ada di rumahnya ditulis Nabi Yusuf niki. Kenapa? Karena saking cintanya kepada Nabi Yusuf. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, mari agar tumbuh rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita banyak-banyak mengucap, banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah tumbuh rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah, apapun yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kita ikuti. Nah, niki yang penting pertama kali untuk dibangun adalah menumbuhkan rasa cinta. Lamun tuah demen janiki jamaah rahimakumullah, insyaallah ya gampang, murah. Sila jamaah laki niki lamun tuah demen ojok dengan nina mbembe tau nek amboya niki nggih. Jati niki. Lamun tuah demen ojok dengan nina, dengan mama pun kalau sudah senang kepada laki-laki, dengan nina senang ojok laki-laki, maka dia akan terus berusaha. Dia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Ya lalu boya, milik Nabi juga ente boyaang dan seterusnya. Kenapa? Karena sudah cinta. Maka dari itu mari kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak salah sahabat Muaz pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mata sa'ah?" Rasulullah, piran ya terjadi jelu kiamat? Ya mungketuana isi sahabat niki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suahan sak beketuan niki ndek langsung terjawab isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teketuan Malik niki soal perkara yang besar dia tanyakan, yakni piran ya terjadi jeluk ya kiamat. Sebelum dijawab oleh Rasulullah bertanya lagi kepada sahabat, apa yang kamu persiapkan untuk bertemu dengan hari kiamat? Ya, teketuan isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Maka sahabat niki menjawab bahwa saya tidak mempersiapkan apa-apa wahai Rasulullah kecuali rasa cintaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak menjadi persiapan sahabat niki untuk menghadapi hari kiamat, yakni rasa cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dijawab oleh Rasulullah, engkau nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai.
Besok di yaumil kiamah niki jamaah rahmatullah tiang musami akan dikumpulkan, akan dibangunkan bersama orang-orang yang kita cintai. Dalam Al-Qur'an dikatakan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra niki. Minha khalaqnakum, tiang musami niki diciptakan dari tanah. Ya, oleh ciptaan dari tanah. Wa fiha nu'idukum, dan ke dalam tanah pun kita akan kembalikan. Ya itulah kojok tanah. Sila jamaah rahimakumullah. Kita ingat niki bahwa tiang musami diciptakan dari tanah mu ya tulak malik ojok tanah ya ninggal dunia niki, tinggal tiang musami menunggu giliran. Tiap hari insyaallah arak doang dengan ninggal dunia niki merupakan peringatan bagi tiang musami bahwa mati niki benar-benar ada dan tiang musami niki tinggal menunggu giliran. Wa minha nukhrijukum tahratan ukhra, dan dari tanah pun nanti tiang musami akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala taratan ukhra, pada masa yang lain. Turas tiang musami lemak suasa ninggal dunia niki endek tiak tulak ojok dunia malik jamaah rahmatullah. Tulak ojok alam akhirat. Nah, kenyangka sak turas le alam akhirat niki jamaah rahmatullah tiang musami akan dikumpulkan bersama orang-orang yang tiang musami cintai. Kalau tiang musami lek bawon dunia niki cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah nanti tiang musami akan berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kalau tiang musami cinta kepada para tuan guru, para ustadz, sering hadir di majlis pengajian, maka insyaallah nanti pun tiang musami akan berkumpul bersama tuan guru dan para ustadz. Amin ya rabbal alamin. Dan sebaliknya, kalau hidup tiang musami makin dihabiskan untuk cinta kepada para artis, cinta kepada pemain sepak bola, cinta kepada siapa lagi, sama perbuatan-perbuatan yang lain, maka nanti juga akan berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Maka dari itu jamaah rahmatullah, mari dalam kehidupan tiang musami niki, mari kita habiskan, tumbuhkan rasa cinta tiang musami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada orang-orang soleh, cinta kepada orang-orang alim. Insyaallah nanti tiang musami akan berkumpul bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Sami hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah niki sak kedua kali tentang mau hadir niki layak niki le madrasah kan sak ulang tahun ya tentang hadir. Alhamdulillah makin majelis pengajian arak kenal tentang niki nggih. Lamun arak kenal jak makin terkenalan nggih. Nah niki tiang niki pasangan Kausar Wibawa. Arak le dalam Al-Qur'an surat Al-Kausar. Inna a'taina kal kausar. Badik jak iya kan baca si bapak tang lai ampun pasangan larang kausar. Kausar niki artinya adalah nikmat yang banyak. Ada yang berarti nikmat yang banyak, ada juga yang memanai telaga yang ada di dalam surga, telaga kausar. Mudah-mudahan niki nggih yang musami diberikan kenikmatan oleh Allah SWT untuk bisa minum air telaga kausar. Balin tang niki lek bakan. Nah, ini arah ustaz niki lek bakan. Tuan guru Supardi juga sering tiang undang untuk hadir lek majlis pengajian tiang niki tiap hari Jumat pagi. Majlis pengajian melanjutkan almarhum nini tiang Tuan guru Haji Zainuddin pasangan niki. Beliau juga dulu sering membuka pengajian tiap hari Jumat, memakin tiang lanjutkan. Alhamdulillah. Tiang bersyukur sekali alhamdulillah bisa bersilaturahim dengan masyarakat jamaah searah lek embung duduk.
Mudah-mudahan dengan silaturahim niki tiang busami diberikan keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai sakayun diberikan umur yang berkah, maka sambunglah tali silaturahim. Nabi kenan umur berkah niki jamarullah, umur yang dihabiskan untuk kebaikan. Al barakatu ziyadatul khair. Berkah niki adalah bertambahnya kebaikan. Sehingga kalau disandingkan dengan umur yang berkah, maka orang niki memiliki umur kemudian dia habiskan untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan sak solah. Amin. Mudah-mudahan silaturahim niki juga menyempatkan akan membuat yang musami semakin berkah hirup yang musami, semakin solah pegawaian yang musami. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, silaturahim juga akan membuat yang musami diberikan rizki, dimulahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, alhamdulillah, kalau kita sering silaturahim maka akan dimudahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal mau taik gelas nggih. Sila le gedeng darah gelas marah niki, darah niki. Maka dari itu dengan hadir di masjid, alhamdulillah mau taik botol niki nggih. Mana-mana botol niki ya, niki berkah dari silaturahim. Niki tujuan tiang yang pertama adalah silaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim niki Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam umur, keberkahan dalam rezeki. Yang kedua, tiada lain tujuan tiang adalah untuk ngaji. Jadi bukan niat untuk mengajar tapi untuk ngaji. Baru ibu niki lek balik beketuan bet lumbar ek lalu ngaji. Nah niki pelunggu sami teketuan si bijan embelai papu ek lalu ngaji. Pada niat terjadi niki tuan guru teketuan isi sebinian embel lumbar lalu ngaji. Pelunggu sami teketuan isi bijajari embel lumbar lalu ngaji. Pada niat terjadi niki ngaji. Cuman memang posisi karena pada saat ini tiang disuruh menyampaikan, tapi intinya tiang juga sedang ngaji. Napi artin ngaji niki jamaah Allah, yakni talabul ilmi, mencari ilmu. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdalul a'mali fi dhahril ardi thalathatun. Perbuatan sak paling utama, pegawaian sak paling utama lek baun dunia niki thalathatun, arak telu. Niki berdasarkan hadis niki. Walhal sebenarnya banyak pegawaian sak solah niki. Lagu berdasarkan hadis niki arak telu. Perbuatan sak paling bagus, paling utama lek baun dunia niki adalah arak telu. Napi sak telu niki talabul ilmi. Pertama mencari ilmu. Wal jihadu, yang kedua jihad. Wal kasbu minal halal, sak ketelu dengan sak berusaha mencari makanan yang halal. Niki pegawaian sak paling solah lek baun dunia niki berdasarkan hadis yang dia baca tadi niki. Talabul ilmi, pertama adalah mencari ilmu. Alhamdulillah, makin tiang usami hadir lek majlis taklim niki tiada lain tujuannya adalah untuk mencari ilmu. Berarti tiang usami sedang mengerjakan pegawaian sak solah menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngaji niki nggih. Padahal bahasa lain niki adalah talabul ilmi, mencari ilmu. Di dalam hadis lain dikatakan bahwa wajib hukumnya tiang musami niki untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu niki adalah wajib bagi orang Islam laki-laki dan Islam perempuan. Berarti tiang musami niki diwajibkan untuk menuntut ilmu. Sampai kapan? Minal mahdi ilal lahdi. Oleh temasih kode sampai tiang usami tama dalam kubur niki wajib niki. Jadi tidak ada batasan bagi tiang usami untuk pergi mencari ilmu. Alhamdulillah, makin tiang usami tidak perlu jauh-jauh untuk datang ke tempat yang lain.
Majlis niki pun alhamdulillah tiap hari Minggu Tiang Usami sudah dibuatkan majlis taklim sebagai wadah untuk mencari ilmu. Ulama menyampaikan bahwa annasu kulluha halkan illal muslimun. Selapuk manusia niki jamaah rahmakumullah rugi irup lek baun dunia niki kecuali dengan Islam. Napi yang pun para rugi tiang busami wikan bahwa hidup lek baun dunia niki tujuannya adalah untuk mencari bekal untuk beribadah kepada Allah sehingga nanti tiang busami tergolong dengan selamat le akhirat. Sehingga dikatakan rugi tiang busami irup lek baun dunia niki kecuali dengan Islam. Kembali nyampun dengan selain Islam, non muslim dikatakan rugi karena ketika nanti dia hidup di alam akhirat akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kafir niki khalidina fiha yang kekal dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Sehingga lamun tiang usami irup lek baun dunia niki kemudian masuk ke dalam agama Islam, alhamdulillah tiang usami niki ndik termasuk dengan sak rugi. Tergolong dengan sak selamat niki jamaah rahmatullah. Selamat lek dunia insyaallah selamat juga lek akhirat. Sai sak masuk ke dalam agama Islam maka dia pasti akan selamat dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah niki. Akan tetapi ada lanjutannya jamaah rahmatullah. Al muslimuna halkan illal mu'minun. Selapuk dengan Islam pun akan rugi irup lek baun dunia kecuali dengan sak berdua iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kenan iman niki jamaahullah percaya kepada Allah. Suhasa percaya ojok Allah Subhanahu wa taala mud gawe niki jamaahullah. Nabi sak terperintah si Allah mud gawe, nabi sak telarang si Allah mud jauang. Niki teparan aran iman. Sehingga tidak cukup yang musami berislam saja, tidak cukup yang musami masuk ke dalam agama Islam lagu ndik percaya wajib Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian ndik mele gawe perintah Allah. Sila luwek makin dengan lamun ketuan napi agama Islam. Ketuan wahai sembahyang, kadang ndik noh sembahyang. Waktu dengan puasa ndik mele puasa. Pegawaian lengek doang padahal agama Islam. Ia kena niki walaupun dia sudah masuk ke dalam agama Islam tapi rugi dia kalau dia tidak punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita sempurnakan keislaman tiang musami niki dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi caran agar tiang usami selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah imanmu dengan banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah. Ya isi terpisuk, ya isi terkerisa, ya isi pesolah iman yang musami kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni banyak-banyak zikir. La ilaha illallah. Agar iman yang Musa miliki selalu tertanam dalam hati. Insyaallah jamaah rahmatullah, kalau tiang Musami selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala maka ndik tak bani gawe pegawaian sak lengek. Kalau tiang Musami niki selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagu kadang nggih sebab terlupa ojok Allah niki atau kurang wah hendak yakin niki akhir banin temaling.
bani ente mabuk, bani ente berzina, bani ente gawe pegawai salengek. Kenapa? Karena masih kurang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sai-sai masuk ke dalam agama Islam kemudian ditambah dengan keimanan, maka dia tidak termasuk dengan sak rugi ilup lek baun dunia. Selanjutnya jamaah rahmatullah, wal mu'minuna halkan illal alimun. Dengan sak beriman pun akan sia-sia hidupnya kecuali dengan sak berilmu. Niki dakak sak tiang musami beragama Islam, walaupun tiang musami sudah beriman kepada Allah, lagu ndek berdua ilmu niki masih tergolong dengan sak sia-sia irup lek baun dunia. Nabi maksud bahwa walaupun tiang musami sudah beriman kepada Allah, walaupun tiang musami sudah masuk ke dalam agama Islam, lagu ndek tahu gawe sembahyang, sila ndek tahu ilmu berbicara untuk wudu. Alhamdulillah baru sampun terbuka isi Al-Mukarram Tuan Guru Supardi bahwa bagaimana cara tiang musami berwudu. Ndarak berhenti ilmu entan dengan wudu niki, maka tidak sah solatnya, tidak sah bacaan Al-Quran niki. Maka sangatlah penting ilmu bagi tiang musami. Mari kita sempurnakan agama Islam tiang musami, kita sempurnakan iman tiang musami dengan menuntut ilmu, ngaji, boyak niki napi caran tiang musami beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berembe-rembe kekuat iman rajak Allah lagu ndet tahu gawe sembahyang, ndet tahu gawe wudu, ndet tahu gawe napi-napi niki, maka sia-sia irup tiang musami lek baun dunia niki sila. Paling tidak tiang musami belajar ilmu bagaimana cara menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala niki. Ilmu wudu nggih perlu dipelajari niki. Kalau dalam taklim wa talim niki teparanan ilmul hal. Yang wajib yang musami kuasai adalah ilmu hal. Napi teparan ilmu hal, ilmu sakmut gawe bilang jelu niki. Terutama sembahyang niki bilang jelut yang musami sembahyang. Lamun dek kena antar sembahyang niki, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lamun dek kena antan wudu tiang musami niki, maka ibadah tiang musami tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wudu song sak bisuk muan, kadang julu doang niki. Padahal batas muka niki dari tumbutnya rambut sampai ke dagu, yang samping sampai telinga niki. Jadi semua harus dibasuh. Tidak cukup hanya di depannya saja niki. Begitu juga basuh tangan niki jamaah rahmatullah di dalam wudu niki. Sampai mana basuh tangannya? Sampai siku. Kadang iman ni doang entah basuh niki. Dia nesah niki. Begitu juga yang lainnya harus berdasarkan ilmu. Perbuatan yang dikerjakan tanpa adanya ilmu maka ditolak. Jangankan ibadah, begawean makin dalam bangunan sila. Lamun darah ilmu niki tertolak niki. Susun bata niki rapi, tak susun bata ndek mesilang-silang niki. Ndek terima sih dengan sak tersuruh niki. Begitu juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pinak kupi bayi nggih. Lamun ndek tahun ilmu niki ya ndek mai. Pinak kupi mun sedak isi sia niki ndek mai niki. Biaran dengan ndek berilmu niki. Maka mari kita sempurnakan Islam tiang musami, sempurnakan iman tiang musami dengan berilmu, banyak-banyak menuntut ilmu. Insyaallah yang diwajibkan memang menuntut ilmu. Masalah pinter atau tidaknya niki adalah urusan belakang. Sak kewajiban niki adalah lalu ngaji. Aku jak bayi niki ndek kuah bayi arak mau ke niki tetap kelalu ngaji lagu ndarak mau ndak apa-apa sila. Yang penting sudah hadir ngaji, yang penting sudah belajar. Insyaallah kalau sudah dicari, kalau tiang musami sudah berusaha untuk terus menuntut ilmu, maka paling tidak arak doang kecantol mana-mana sekik dua nggih. Arak doang niki lagu sampunan pelunggu sami sak jari yang alasan niki. Aku jandek ke lalu ngaji, bareh damai kau angkah ngaji ndarak mau ke niki. Tetunjang nggih.
bareh ketua si bain apa mau sidang ngaji apa lupa ke baru niki. Jangankan sampai rumah bares sugul oleh niki wah lupa napi saat sampai ngisi ustaz niki. Akan tetapi jamaahullah kalau yang sami sudah berusaha minimal insyaallah akan diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana cara agar yang musami niki sempurna hidupnya lek baun dunia niki? Sila yang musami niki masuk ke dalam agama Islam, kemudian sempurnakan keimanannya kepada Allah, kemudian dibarengi dengan ilmu, banyak-banyak belajar niki jamaahullah. Selanjutnya jamaahullah tidak cukup sampai di sana. Wal alimuna halkan illal amilun. Nah niki arah istilah alim dengan amil. Orang yang berilmu pun akan sia-sia hidupnya kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Jadi suhasa berdua ilmu sila yang musami amalkan. Darak gunan yang musami niki berilmu tapi tidak diamalkan. Berilmu tapi tidak diamalkan. Tadi sudah diajarkan oleh al-mukarram tuan guru suhan wudu yang musami berdoa nggih. Suhan wudu berdoa menghadap kepada Allah SWT musila. Tegawe niki mudah-mudahan tiang musami bisa mengamalkan. Lamun tuah gawe baru mau pahala seperti yang disampaikan tadi niki akan diberikan keberkahan oleh Allah, akan diampuni dosanya dan seterusnya. Setiap ilmu yang sudah kita dapatkan, mari kita berusaha untuk mengamalkan minimal 1 kali suhasa terima niki. Minimal 1 kali suhasa terima. Misal contoh tadi tiang musami sudah disampaikan oleh tuan guru bahwa setelah wudu harus berdoa, kemudian membaca surat napi Al-Qadar. Makin suhan wudu, pelungguh wudu, suhansa wudu niki menyamput handang menghadap ke barat berdoa sesuai yang diajarkan tadi. Biasa kan yang bersami enggak membaca niki sampai wajalni minal mutatahhirin wajalni min ibadikas solihin. Al-Qadarnya detoh gawe niki. Mangkin suahan niki yang musami langsung amalang niki. Lamun tuah amalang sekali insyaallah lamun merasa cocok ya niki tetap tak gawe niki. Terus 2 kali tegawe cocok tetap tegawe, 3 gawe tegawe cocok tetap seterusnya, akhirnya kebiasaan nanti. Kebiasaan niki. Lagu sebaliknya jamaah Allah lamun tendek langsung gawe aja lupa niki. Lemak tersampai yang malik si tuan guru lamun wahudu pelunggu sami baca doa niki dari surat niki ndek tegawe malik lupa temalik, ndek tegawe malik lupa temalik, akhir ndek doa gawe niki. Maka penting untuk mengamalkan ilmunya. Sia-sialah orang-orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin niki. Jadi ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Napi maksud niki jamaahullah sila lamun sida serminang lolong kayu sandarak buak niki teperhatian apa ndek den cara teperhatian ni rupe nendek niki lamun darak buak lagu lamun lolong kayu arak buak buak pau lolong pau misal niki oleh masih kode niki wah teperhatian wah terawat niki ya ibarat dengan bedoi ilmu mun amalang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bedoi ilmu tajah ni cara dengan wudu mud gawe, niki cara dengan sembahyang duha mud gawe, niki cara dengan sembahyang tahajud, maka akan dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala niki. Orang yang mengamalkan ilmunya. Akan tetapi sebaliknya kalau kita tidak mengamalkan ilmunya bagaikan pohon yang tidak berbuah, maka dia tidak terawat, tidak terjaga. Enirup enende niki ndak diperhatikan. Itulah maksud dari ilmu yang diamalkan bagaikan pohon yang berbuah
dan ilmu yang tidak diamalkan bagikan pohon yang tidak berbuah. Dan pohon yang berbuah niki selalu dinantikan oleh orang lain, selalu dinantikan kehadirannya. Begitulah ibaratnya orang yang punya ilmu kemudian diamalkan. Sami hadirin jamaah rahmatullah. Jadi suahan tiang sami mempunyai ilmu, mari kita amalkan. Karena dengan mengamalkan ilmu inilah barulah kita akan mendapatkan buahnya, barulah kita akan mendapatkan balasannya, barulah kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Niki. Yang pertama tadi, perbuatan yang paling utama lek baun dunia nikah adalah thalabul ilmi. Suhasa nuntut ilmu, mari kita amalkan. Yang kedua, jamaah rahmatullah, al jihad, yakni jihad. Kalau kita lihat makna jihad niki adalah berjuang fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu yang dinamakan jihad niki adalah orang yang berperang melawan kafir Quraisy. Niki teparan aran jihad. Akan tetapi kalau kita laksanakan zaman sekarang mungkin tidak akan terjadi. Jarang arak dengan perang, bahkan kanggo makin perang niki. Dilindungi HAM. Jangankan perang, saling empuk bae niki det kanggo. Guru empuk murid bae tesilik niki. HAM munimparan niki, hak asasi manusia niki. Maka apa yang dimaksud jihad sekarang ini adalah fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, termasuk juga niki membangun majelis taklim, membangun pondok pesantren, menyebarkan agama Islam, mengajarkan ajaran Islam, niki juga termasuk jihad menurut ulama-ulama kontemporer niki jamaahullah. Mari, kalau ada orang sedang membangun madrasah, mari kita ikut membantu, karena dengan membantunya niki termasuk jihad fi sabilillah, sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, beliau al-mukarram tuan guru niki sedang berjihad makin mari, jangan dibiarkan sendiri. Mesa ndang begawean kayak tuan guru, mesa ndang berusaha lalu boyak kepeng niki pelunggu sami moya doang niki. Berarti ndet milu jihad. Mari kita ikut jihad fi sabilillah, membantu. Tidak punya uang, mari kita bantu dengan tenaga. Tidak punya tenaga, minimal bantu dengan doa. Kita doakan beliau mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan lancar pembangunannya, lancar di dalam majelis taklimnya. Niki juga merupakan jihad fi sabilillah. Membuat majelis taklim seperti niki juga termasuk jihad fi sabilillah. Mari kita ikut membantu, maka dengan membantu orang yang jihad fisabilillah, kita sudah mengerjakan perbuatan-perbuatan yang paling utama di baun dunia niki. Maka jihad nikilah yang akan membawa tiang sami selamat dunia dan akhirat. Sami hadirin jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, yang termasuk pegawaian sautama lek baun dunia nikah adalah al-kasbu minal halal, yakni berusaha bekerja dalam pekerjaan yang halal niki. Boyak pegawaian sak halal niki juga termasuk pegawaian sak solah niki nggih. Kenapa? Karena tiang musami niki irup lek baun dunia niki. Saaran te irup lek baun dunia niki tentu butuh bekal, butuh napiara niki agar tiang musami tetap bertahan hidup di bawah dunia niki. Maka mari kita bekerja, tapi catatannya adalah pekerjaan yang halal, pegawaian sak solah. Jangan sampai kebutuhan hidup niki dijadikan alasan untuk mengerjakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku janin darat bayi pegawaian kendaran tak tahu eklo maling bayi mah niki. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai keadaan hidup yang musami niki membuat yang musami mengerjakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keadaan yang musami niki membuat lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari tetap bekerja tapi mengerjakan perbuatan-perbuatan yang halal, perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Barang siapa yang terus berusaha mengerjakan perbuatan yang halal, maka dia akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya mendapatkan perbuatan yang halal? Bagaimana caranya mendapatkan rizki yang halal? Tentu tiang musami menjaga diri dari perbuatan yang haram. Dalam sebuah kitab dari Imam Al-Ghazali dikatakan bahwa man tarokal haram a'tahullah al-halal. Barang siapa yang meninggalkan perbuatan yang haram, maka akan diberikan yang halal oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki kunci niki, ade samau barang sahalal, ade samau rizki sahalal niki berembe-rembe ruan godaan pegawaian saharam niki dendik gawe niki. Kadang godaan berat nggih. Pegawaian haram niki jelap temau rizki, kadang niki jelap temau kepeng niki juga godaan sila. Maka dari itu mari kita hindari. Kalau kita sudah hindari pegawaian haram niki, insyaallah arak doang jalan Allah SWT akan memberikan rizki yang halal. Terakhir yang tutup dengan cerita bahwa niki terkait dengan perbuatan niki, bahwa arak supuk dengan niki pegawaian lalu maling doang. Pegawaian lalu maling. Akhir uang tercerita si ustad, sai sak tinggalan pegawaian saharam yang tebeng rizki sahalal isi Allah Subhanahu wa taala. Ia mendengah ceramah ustad niki si maling sabaru niki. Akhir mungkah nggawe maling niki. Engkah nggawe mu lalu doang sembahyang di masjid niki, sembahyang sampai telu jelo sembahyang di noh mangan. Engkah mele begawean en puktiang basan ustaz sabaru niki sai tinggalang pegawaian sak haram yang tebeng rizki saha halal. Telu jelun ibadah le masjid mu lapah niki. Malam ketelu jak niki wah darak ruan datang rizki niki. Mu akhir en tulak lalu maling. Lalu boyak balik yang paling niki arak sopuk bali. Kebetulan bali niki adalah bali balu. Balin janda niki, ia lain tama niki. Demen wah tama niki aran dengan lapah pawon langan tama niki. Pawon langan tama niki membuka meja makan niki, makanan niki. Yang kelor isi maling niki mikir, oh dek kanggo kaken barang haram, burung jari niki. Demen wah niki boyang kejok lemari yang nginem. Ya nginem ingat bahasan ustaz sabaru niki det kanggo kelor barang haram niki. Demenah niki buka kejap kamar saknina niki, kamar balu niki lain tama niki. Selung-lungkeun tinduk niki, milih gawe wah niki. Demen wahai gawe niki ingat malik bahasan ustaz sabaru niki det kanggo gawe pegawaian haram. Mu burung demen ya antun niki mu ngasa wah nina niki. Demen wah ngasa saknina niki ngasa mu tempohang maling mu pelai kaya dengan niki mu kendaitan. Demen wah kendaitan ngakun salah niki bahwa lapah melem maling mu turas maaf eneng maaf ojok balu sabaru niki. Lamun mele temamang harus semerari kancaku yauni balu sabaru niki. Lamun mele temapang harus semerari kanca aku. Saran dengan lapah kepepet niki akhir melen wah merari. Demenah niki merari akad niki qabilku nikah terima nikah niki suhan sak merari niki muslapu jari halal. Bali nia terima balim balu niki makanan sara lek balim balu niki wah halal doang niki sebab sak merari. Napi sebab merari baru mun tinggalan pegawaian sak haram. Maka dari itu jamaah Allah mari bagaimanapun besar godaan pegawaian sak haram niki sila tinggalan nggih. Kita tinggalkan perbuatan yang haram, insyaallah Allah akan memberikan tiang musami perbuatan yang rizki yang halal. Amin ya rabbal alamin. Sami hadirin jamaah rahimakumullah nggih niki yang dapat yang sampaikan karena sudah masuk waktu zuhur. Kesimpulan dari pengajian tiang bahwa mari lek dalam tiang musami menjalani kehidupan tiang musami lek dunia niki, mari kita sempurnakan agama tiang musami agama Islam dengan
akan terus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian terus menuntut ilmu. Suhasa gawe, suhasa mau ilmu, mari kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insyaallah kalau kita sudah terus mengerjakan amal ibadah, mengamalkan ilmu tiang sami, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sami hadirin jamaah naudzubillah, niki yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.